Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, jamaah ruang mengaji kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makhraj dan sifat huruf ain. Sekali lagi, makhraj dan sifat huruf ain. Huruf yang sangat sulit dalam belajar membaca Al-Quran ini. Bahkan belajarnya itu bisa sampai 40 hari seperti saya waktu itu, waktu masih belajar itu sama ustaz saya itu sampai 40 hari lebih itu baru bisa baca Fatihah aja. Dan yang paling sulit yang saya rasakan adalah ketika mengucapkan makhraj huruf ain, makhraj dan sifat huruf ain. Nah, ini sulit sekali ini. Tapi mudah-mudahan kalian semua, teman-teman semua ini mudah dalam belajarnya ini. Nah, tidak seperti saya dulu. Ya, mudah-mudahan ya. Baiklah teman-teman semua, kita mulai harful ain. Harful ain itu adalah huruf ain. Nah, bentuknya seperti ini. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Ini mudah ini. Bentuknya seperti ini. Ini makhraj dan sifatnya. Makhrajnya yang pertama kita belajar tentang makhrajnya dulu, atau tempat keluar hurufnya daripada huruf ain itu. Ini makhrajnya. Makhrajnya adalah di tengah tenggorokan. Ini tenggorokan kan? Ini ujung, ini pangkal, ini tengah. Di tengah tenggorokan. Ini makhrajnya ada di sini, di tengah tenggorokan. Ini makhrajnya sama dengan huruf H. H, H. H keluarnya juga di tengah tenggorokan. Ain juga di tengah tenggorokan. Coba kita ucapkan A, 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 A. Rasakan di tengah tenggorokan. A, A, bukan nga ya, bukan nga, bukan. Itu nanti kesukuan nanti kan. Ngalaihim misalnya, nganil itu. A, 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 A. Juga bukan dari hidung, dari mulut saja. A, A sambil senyum. A, A, alaihim. A, ai, arba. Arba, bukan dari hidung. Coba hidungnya ditutup. Kalau ditutup jangan digunakan. Ini a dari mulut langsung keluar. A dikeluarkan. Alaihim, anil, nah, dari sini ya, di tengah tenggorokan itu makhrajnya. Tempat tempatnya ain itu di tengah tenggorokan. Kalau di bawah ini, di pangkal tenggorokan ini bukan ain lagi, tapi a, hamzah. Alaihim, bukan alaihim. Kalau alaihim itu hamzah, tapi ke atas lagi. Alaihim. Nah, itu di tengah tenggorokan. Jangan sampai salah ini. Jangan nga, jangan a biasa, juga jangan atau ditebalkan itu. Kan. Tapi tipis. Ini a termasuk huruf tipis. Dan nanti sifat ada di sini. Jadi agak senyum. Kalau mengucapkan huruf ain agak senyum. Alaihim. Arba. Gitu ya. Ingat keluarnya di mulut bukan di hidung. Arba. Itu makhrajnya. Kemudian sifat-sifatnya. Jadi sifat huruf ain itu ada 5 yang mensifati huruf ain ini. Nanti untuk membedakan dengan huruf-huruf yang lain, untuk membedakan misalnya huruf H atau huruf A. Kalau A huruf hamzah kan makhrajnya sudah beda. Ini huruf H. Kalau H itu ini makhrajnya sama. Kalau dengan huruf H itu makhrajnya sama, tapi sifatnya yang beda. Sifat yang pertama yaitu jahar. Jahar itu jadi nafasnya tidak berembus, tidak ada hembusan nafas. Jahar. A. Kalau hamas kan nafasnya berembus. Itu nafasnya berembus. Ini jahar. A. Tidak ada hembusan nafas. Oke. Kemudian yang kedua adalah tawassut.
Tawasud itu artinya pertengahan. Jadi pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Jadi suaranya itu tidak mengalir dengan sempurna, juga tidak tertahan dengan sempurna, yaitu pertengahan. A, A, A. Kalau mengalir A, juga agak ditahan, agak mengalir. Pertengahan. A, A, alaihim, 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 alaihim. Agak ditahan, agak mengalir. A, alaihim. Nah, gitu. Itu sifat yang kedua. Kemudian yang sifat yang ketiga, nah ini yang paling penting nih, istifal, yaitu pangkal lidah tidak naik ke langit-langit atas. Jadi lidahnya tetap terhampar. A, coba rasakan. A, alaihim, alaihim, alaihim. Jangan dinaikkan. Karena ain ini termasuk huruf tipis, bukan huruf tebal, ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, agak senyum dalam mengucapkan huruf tipis atau istifal itu diucapkan atau dibunyikan agak senyum. Nah, senyum gini. A, alaihim, a, i, arba, au, an, ani, ana, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Jangan ngah lagi ya. Guna istifal. Kemudian sifat yang keempat adalah infitah. Jadi lidahnya itu tidak menempel ke langit-langit atas atau tidak menutup, jadi terbuka lidahnya. A, terbuka. Infitah. A, i, arba, a, i, arba, a, i, arba. Nah, A, infitah. Tidak itbaq. Kalau kebalikannya dari infitah kan itbaq. Jadi sebagian besar lidah naik ke langit-langit atas, tapi ini infitah, tetap terbuka. Kemudian sifat yang terakhir yaitu ismat. Ismat adalah berat suara atau keluarnya hati-hati atau tidak lancar. Jadi suaranya agak berat, diberatkan. Ada tekanan. Ada tekanan. Berat suaranya. I, arba, i, arba, i, arba. An, ani, ana, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, an. Alaihim, coba ucapkan. Alaihim, ilman, ilman nafi'a. Ulum, ulumul Qur'an, ulumul Qur'an, ulumul Qur'an. Ya. Ya, sifatnya ada 5. Sekali lagi, makhrajnya adalah di tengah tenggorokan. Kemudian sifatnya ada 5 itu jahar, tawasud, istifal, infitah, dan ismat. Nah, ini juga harus diingat-ingat ini, berat suara nih. Itu ada 5. Ingat, jangan mengucapkan huruf ain itu seperti huruf hamzah. Jadi alaihim dibaca malah alaihim, malah ini apa nih, di pangkal tenggorokan ini. Alaihim, a biasa. Ini nggak boleh. Harus di tengah tenggorokan, ingat ini di tengah tenggorokan. Kemudian jangan dibaca tebal. Ini kan huruf ain, tapi dibaca misalnya seperti alaihim, alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu kan tebal. Tapi harus tipis. Senyum. Alaihim, alaihim. Nah, gitu ya. Itu. Kemudian juga jangan dibaca seperti kesukuan atau ngain atau digunakan atau keluarnya dari hidung nih. Alaihim, hidung tutup saja. Tutup, kemudian rasakan. Ada getaran toh. Ada getarannya. Nah, berarti keluarnya dari hidung nih. Alaihim.
mulanya alaihim, ya benar alaihim, jadi ngalaihim, ngalaihim, nganil, nganil, ngalaihim. Nah, itu itu biasanya yang belum belajar seperti itu, belum belajar makharijul huruf atau belum belajar sampai 40 hari itu seperti saya itu dulu itu. Ini harus belajar, harus dengan guru ya. Nah, alaihim, alaihim, bukan ngalaihim, ngalaihim. Nah, itu yang nggak boleh, yang itu. Ingat, yang nggak boleh adalah ain dibaca seperti hamzah. Misalnya tadi alaihim dibaca seperti alaihim. Jadi makhrajnya berubah seperti sini. Di pangkal tenggorokan itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh keluar dari hidung. Alaihim, alaihim, jadi alaihim, alaihim, itu juga nggak boleh. Kemudian ini huruf tipis, sebenarnya huruf tipis dan berat suara. Huruf tipis, alaihim huruf tipis, jadi agak senyum tapi dibaca alaihim, alaihim sampai alaihim, beratnya sudah tapi dibaca tebal, alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu nggak boleh. Sekarang kita latihan 1, 2, 3. Ai ba an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Ingat dengan senyum. 1, 2, 3. Ai ba an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, latih terus ya. Ini huruf yang paling sulit ini, saran saya huruf yang paling sulit di antara 28 huruf hijaiyah yang paling sulit itu ain. Latihan terus, latihan terus, latihan terus, insya Allah bisa. Baiklah, cukup sekian teman-teman semua ya, belajar mengaji kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video belajar mengaji selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, saya doakan mudah-mudahan lancar dalam belajarnya, lancar dalam segala urusannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.